Film ini dimulai dengan memperlihatkan sesosok polisi yang baru saja menembak mati seorang remaja. Entah atas kasus apa, namun yang jelas, insiden tersebut langsung menuai kontroversi. Your Honor, it's murder. To protect and serve the people of New York. Beberapa saat kemudian, sang polisi atau detektif bernama Billy dibawa ke persidangan untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya yang dianggap sembrono. Nyaris saja ia dijebloskan ke dalam penjara. Untungnya sang wali kota yang bernama Hustler berpihak padanya. Baginya, si target sudah pantas ditembak mati karena terbukti telah memperkosa seorang remaja di bawah umur. Namun anehnya, atasan Billy sendiri memberikan tanggapan yang berbeda. Apalagi ternyata ada saksi mata yang menyatakan jika dia menembak targetnya tanpa mengeluarkan peringatan. Walau demikian, menggunakan pengaruhnya sang wali kota tetap bersikeras agar Billy dinyatakan bebas. It is the court's view, therefore the defendant will not be held. He's our guy. Walaupun dinyatakan bebas, bukan berarti Billy lepas dari segala hukuman. Ia pun dipanggil oleh atasannya dan diberi penjelasan bahwa terdapat seorang saksi yang mengancam akan buka mulut jika Billy kembali ditugaskan di kepolisian. Maka dari itu, dengan berat hati, mereka harus memecatnya. My office now. Tujuh tahun kemudian, setelah tak lagi mengabdi untuk negara, Billy terpaksa banting setir jadi detektif swasta. Kebanyakan orang menyewa jasanya untuk membongkar kasus perselingkuhan pasangannya. Pekerjaan ini tidak mudah, karena tak jarang targetnya akan bersikap agresif ketika aibnya terbongkar. Where's my camera? Thank you. Parahnya lagi, setelah capek-capek mengumpulkan semua bukti, tak sedikit dari klien Billy yang menolak untuk membayar karena merasa sakit hati setelah tahu pasangannya selingkuh. Asistennya yang bernama Kathy sampai kewalahan dalam menagih mereka. Masalahnya, jika terus-terus seperti ini, bisa-bisa usahanya bangkrut. Oh, just checking on you, hoping I can get that payment, buddy. It's down, and I'm supposed to pay for his infidelity? Go get it. Never worry. Memikirkan semua tagihan tersebut membuat Billy ingin segera beristirahat. Namun, saat baru saja akan keluar dari kantor, tiba-tiba asistennya mengabarkan kalau Pak Wali Kota memintanya untuk menghadap. The mayor! Mr. Mayor. Look at you, looking all civilized. Setelah 7 tahun lamanya, tiba-tiba Billy kembali dipanggil ke ruangan tersebut. Hustler nampaknya masih mengenalnya dengan sangat baik, dan tujuan utama dia dipanggil ke sana tak lain untuk membongkar perselingkuhan dari istri sang wali kota. Hustler yakin pasangannya akhir-akhir ini sering menemui pria tak dikenal. Masalahnya, seminggu lagi pemilu akan dimulai, dan jika kabar itu sampai ke publik, bisa-bisa reputasinya hancur berantakan. Awalnya Billy ragu untuk menerima tawaran tersebut, tapi Hustler tiba-tiba memberinya bayaran yang fantastis, yang kalau dirupiahkan sekitar 700 juta rupiah. Siapa coba yang tidak tergiur? Welcome back. Thanks, man. Keesokan harinya, Billy pun mulai mengikuti kegiatan sang ibu wali kota, yang ternyata cukup padat karena sering menjadi pembicara publik. Awalnya, Billy meragukan firasat Hustler karena mana mungkin wanita seanggun ini selingkuh. Tapi di penghujung hari, tiba-tiba mobilnya singgah di semacam taman bunga. Anehnya lagi, Kathleen menyuruh ajudannya untuk menunggu di parkiran. Dan disinilah akhirnya kebenaran terbongkar. Sangat disayangkan, Billy tak sempat melihat wajah dari selingkuhan Bu Wali. Tapi paling tidak,
dia berhasil mendapatkan plat nomor kendaraannya. Singkat cerita, keesokan harinya ditemani asistennya. Billy kembali memantau kegiatan sibuk Wally dari jarak jauh. Di tengah aksi tersebut, ia menyadari jika Kathleen ternyata memiliki 2 jenis ponsel. Pastilah salah satunya digunakan khusus untuk menghubungi selingkuhannya. Maka dari itu, mereka pun mengatur siasat agar bisa menyadap ponsel tersebut. Sorry, it's yours. I think you dropped it. Yes, semudah itu Billy mendapatkan beberapa nomor rahasia pada ponsel targetnya. Singkat cerita, sekembalinya ke kantor, Katie nampaknya juga sudah berhasil melacak plat nomor kendaraan kemarin. Yang begitu dilacak, ternyata terdaftar atas nama Paulo Andrew. Yang tak lain adalah ketua tim kampanye dari saingan Hustler pada pemilu minggu depan. Tanpa basa-basi, keesokan harinya, Billy mulai membuntuti orang yang dimaksud. Sebelum naik ke atas kereta, Billy sengaja membeli koran soal pemilu. Hal itu untuk memancing perhatian Paul, dan benar saja, umpannya berhasil dimakan. Mereka kemudian berdebat panjang lebar soal siapakah kandidat yang lebih baik. Sepertinya, Paul sangat membenci Hustler, karena ia yakin telah melakukan korupsi dalam jumlah yang fantastis. Sayang sekali percakapan itu tak berlangsung cukup lama, karena pada akhirnya, ia harus turun lebih dulu. Diam-diam Billy pun mengikutinya dari belakang. Billy sangat penasaran mengapa Paul naik kereta sampai luar kota. Untuk apa dia datang ke rumah di pinggir pantai? Dan ternyata, itulah lokasi pertemuan rahasianya dengan Kathleen. Billy terlihat sangat senang karena sudah berhasil mendapatkan bukti yang diinginkan. Malamnya, ia pun menghabiskan waktu menemani pacarnya nongkrong. Di momen inilah kita diberitahu bagaimana bisa keduanya menjalin kasih. Ternyata Billy memacari kekasihnya semenjak masih di kepolisian. Dan kebetulan sekali adik Natalie adalah korban dari pelaku pemerkosa yang dia bunuh 7 tahun lalu. Akhirnya, timbullah pertanyaan, jangan-jangan Billy memang membunuh si tersangka atas motif dendam, dan bukan memberikan perlawanan sebagaimana yang diutarakan dalam persidangan. Well, what real class warfare is, and that's stealing. Pemilihan wali kota sudah di depan mata. Para kandidat mulai melatih kemampuan retorika mereka masing-masing. Sebagai ketua tim kampanye, Paul bertugas memastikan jawaban atasannya tepat sasaran dan mampu mengambil hati masyarakat saat debat nanti. Hanya saja, sang calon wali kota yang baru bernama Jack terlihat sudah tak sabar ingin membongkar kasus korupsi lawannya. Masalahnya, sampai saat ini, Paul belum berhasil mendapatkan bukti yang diinginkan. Sedangkan hanya itu satu-satunya cara jika mereka ingin memenangkan pemilu minggu depan. Our pushback are truth and facts, Jack. That's how we play. Just do me a favor. Just give me that file. Malam itu, Billy ikut diundang dalam acara penggalangan dana kampanye milik Hustler. Hampir semua orang penting di kota turut hadir dalam acara tersebut. Di tengah keramaian, tiba-tiba ia dipanggil ke lantai atas. Mengira Pak Wali Kota memintanya untuk berbincang empat mata. Tapi ternyata yang muncul malah istrinya. Kacaunya lagi, sejak kemarin wanita ini ternyata sudah berhasil mengetahui aksi Billy yang diam-diam mengikutinya keluar kota. Maka dari itu, ia pun menawarkan opsi damai. Kathleen juga sempat memperingatkan, jika sejak awal, ini bukanlah kasus perselingkuhan seperti yang ia bayangkan. You don't know Nicholas Hostetler very well. I take pictures, Mrs. Hostella. I don't get paid to think. I'll give you $50,000 to give it up. Walk away. You don't break contract with the mayor. Ternyata, sejak tadi, Hustler sudah memantau gerak-gerik mereka. Begitu sampai di lobi, ia pun memperingatkan istrinya untuk berhati-hati. Suami macam apa coba yang komunikasi dengan pasangannya dengan nada ancaman? Disinilah Billy mulai merasa ada yang tidak beres.
dan tadinya ingin menunda memberikan hasil jepretan kemarin. Hanya saja, Hustler tiba-tiba merebut foto itu dari sakunya. Sikapnya yang ramah berubah 180 derajat. Alright, Billy, we're done. Setelah urusan dengan Hustler selesai, keesokan harinya Billy menemani kekasihnya menghadiri acara gala premier film. Sekadar info, pacarnya ini sedang meniti karir menjadi seorang aktor. Namun bukannya menikmati acara tersebut, ia justru murka begitu melihat adegan yang menampilkan kemesraan Natalie dengan lawan mainnya. Pacar mana yang tidak cemburu? Belum lagi, Natalie sejak awal tidak pernah bercerita soal adanya adegan vulgar tersebut. Tekanan akibat keterlibatannya dalam skandal politik. Ditambah lagi, perasaan cemburu membuat kondisi mental Billy semakin rapuh. Untuk menenangkan diri, ia pun mulai meneguk alkohol. Padahal sudah 7 tahun sejak dia tobat dari minuman haram tersebut. Karena terakhir kali mabuk, seorang remaja tewas di tangannya. Natalie pun coba menasihatinya untuk berhenti. Tapi, hal itu malah membuatnya semakin muak hingga akhirnya mereka berdua. Fucking ass! There's nothing left between us, Billy. Billy, stop it! No! Dalam keadaan setengah mabuk, Billy pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ia mendapat kabar yang membuat kesadarannya kembali memuncak. Paul Andrew ditemukan tak bernyawa. Ia pun segera ke TKP untuk memastikannya. Dan syukur saja, detektif yang menangani kasus ini masih kenal baik dengannya. Paul ditemukan tewas di pinggir jalan dengan luka tembakan di dada. Polisi meyakini ini adalah kasus perampokan. Karena si pelaku mencuri dompet dan jam tangan korban. Namun, Billy punya firasat kuat. Jika itu semua hanyalah alibi semata. You're not really thinking robbery. What the hell has this got to do with you? About to ask you up with them, so. You gave him last night, you gave him Andrews. I gave him pay. Kasus ini jadi semakin unik. Karena ternyata sang kepala kepolisian yang bernama Carl juga sudah menduga jika pelakunya adalah Hustler. Tapi tentu saja mereka takkan pernah bisa membuktikannya. Billy coba membela diri dengan mengatakan sejak awal pekerjaannya hanya untuk membuktikan perselingkuhan dari istri sang wali kota. Siapa yang menyangka hasil jepretan kemarin akan berakhir seperti ini. Di tengah perdebatan, tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau di dalam rumah Paul ternyata ada orang lain. Dan orang itu adalah Jack, sang calon wali kota yang baru. Don't worry about him, he's with me. Okay. Sepertinya Hustler sengaja membunuh Paul saat mereka akan bertemu di kediamannya. Dengan begitu, media akan mengaitkan kematiannya dengan Jack. Otomatis elektabilitasnya akan ikut turun. Inilah juga alasan mengapa Jack sampai mabuk berat. Karena tak menyangka lawan politiknya akan bertindak sejauh ini. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Carl dan Billy terpaksa membuatnya sadar terlebih dulu. Downstairs to meet. Jack pun mulai menceritakan kronologi kematian sahabatnya, bagaimana ia tak mampu menolongnya sama sekali ketika dalam kondisi sekarat, termasuk menelepon polisi sekalipun, karena takut namanya muncul di media. Carl langsung memaklumi alasan tersebut. Hal ini membuat Billy keheranan. Karena itu artinya sang kepala kepolisian telah berpihak pada salah satu kandidat pemilu. Secara hukum itu tidak boleh, namun Carl tak punya waktu untuk menjelaskannya. Yang jelas, sekarang Billy harus membawa Jack pergi lewat pintu belakang agar wajahnya tak diliput oleh media. He's a better man than me. It's just not popular. Pada akhirnya, Billy berhasil membawa Jack keluar dari sana tanpa ketahuan oleh media. Namun tentu saja kondisinya masih tidak stabil dan tidak menutup kemungkinan insiden ini akan mempengaruhi performanya dalam acara debat besok malam. Sebaliknya, setelah menghabisi Paul,
Hustler malah muncul di TV sambil tersenyum lebar. Tentu saja, ia sempat mengucapkan sedikit bela sungkawa atas kepergian Paul. Dan hal ini membuat istrinya semakin muak. Berselang beberapa jam kemudian, Jack juga tampil di muka publik. Media sudah menantikan komentarnya soal kematian Paul. Padahal Paul adalah ketua tim kampanyenya sendiri. Kapten Carl sedikit khawatir karena mengira Jack masih tidak stabil. Namun ternyata sebaliknya. Di lain sisi, Billy merasakan penyesalan yang luar biasa. Secara tidak langsung, dia telah turut serta melakukan pembunuhan. Hustler sudah memanfaatkan kemampuannya, dan hal ini terlambat ia sadari karena tergiur upah yang fantastis. Makanya sampai akhir, cek pembayarannya tak kunjung dicairkan. Sebagai mantan detektif, Billy tak bisa tinggal diam melihat kematian Paul. Untuk memperbaiki kesalahannya, ia pun mengajak Kathleen kembali bertemu. Dan tentu saja, awalnya wanita itu tak berhenti menyalahkannya atas insiden semalam. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Bu Wali pun mulai bercerita kalau sejak awal, Paul adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan kasus korupsi yang melibatkan suaminya. Awalnya semua bukti itu hanya ingin dia gunakan untuk mengancam Hustler agar mau menceraikannya. Lagi pula selama ini, rumah tangga mereka sudah di ujung tanduk. Tapi bukannya takut, Pak Wali malah menyewa jasa Billy untuk mencari tahu siapakah orang yang membantu istrinya dalam membuka aib tersebut. Heard some information about the mayor a while back. He hired you. The Bolton Village sale. The housing projects, Mr. Taggart. Penjualan lahan pemerintah di wilayah Bolton, itulah kunci dari kasus korupsi yang melibatkan nama sang wali kota. Beberapa minggu lagi, rencananya lahan itu akan dibeli oleh perusahaan swasta bernama Rahway Group, yang dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Sam. Aneh sekali, karena Sam sendiri adalah salah satu penyumbang terbesar dari dana kampanye Hustler. Mereka bahkan sering main tenis bareng. Makanya malam itu, Billy mendatangi kantor dari perusahaan yang dimaksud. Untuk mencari bukti tambahan, terlihat semua pegawai di sana sedang sibuk berbenah. Di antara berkas yang mereka buang, ditemukan rencana pembangunan kawasan elit di wilayah Bolton. Dan yang paling aneh, ketika mengintip ke jendela, Billy menemukan sosok sang milioner yang sedang berantem dengan anaknya sendiri. Billy segera mengamankan berkas-berkas yang ditemukan di tong sampah. Namun saat akan pergi dari sana, tiba-tiba mobilnya ditembaki oleh orang tak dikenal. Karena panik, ia pun segera kabur. Namun si pelaku nampaknya berhasil mengejar, bahkan sampai membuatnya mengalami kecelakaan hebat. Aneh sekali, si pelaku tak membunuh Billy. Satu-satunya yang dia lakukan adalah mengambil kembali semua berkas-berkas yang dia curi dari tong sampah. Nah, kebetulan sekali, tak jauh dari lokasi tersebut terdapat CCTV. Supaya kasus ini segera ditindaklanjuti, Billy pun coba meminta bantuan sang kepala kepolisian dengan menelepon nomor pribadi yang kemarin dia berikan. Tapi anehnya, begitu dihubungi, malah terhubung ke sebuah hotel bintang 5. Sir hasn't set up his voicemail. May I take a message? Found a little trouble tonight, huh, Billy? You come here often? Were you trying to get in my drawers? Pantas saja Hustler susah ditangkap. Ternyata, bukan cuma dia yang korupsi. Diam-diam Kapten Carl juga menggunakan pengaruhnya untuk berbisnis, sampai bisa punya saham di hotel tersebut. Namun tak ada waktu untuk membahasnya lebih lanjut. Karena sekarang, fokus utama mereka adalah menangkap sang wali kota. Billy pun mulai menjelaskan soal kejadian tadi. Namun Kapten Carl mengatakan, semua berkas yang dia temukan barusan tak ada gunanya. Sejak awal orang-orang sudah tahu jika wilayah Bolton akan diubah menjadi kawasan elit. Dan secara hukum itu sah-sah saja. Suka tidak suka,
ia harus mencari bukti lain. Was meeting with Andrews that night to bring him a card, but now he's not talking. He's scared. Only Todd Lancaster knows the other part. Ketika Billy sibuk mencari bukti baru, Jack dan Hostler malam itu terlihat sedang menghadiri acara debat. Keduanya tampil memukau, berusaha memberikan penampilan yang terbaik untuk mendapatkan hati masyarakat. Namun, namanya debat, tentu saja ada istilah saling serang. Jack tak ragu untuk mengungkit soal korupsi pembangunan di wilayah Bolton. Tapi Hostler ternyata sudah menyiapkan semua jawaban yang dibutuhkan. Bukannya tersudutkan, dia malah berhasil membalikkan keadaan. Sekalipun korup, tak dipungkiri, Hostler sangat jago dalam beretorika. Ia berhasil meyakinkan masyarakat jika pembangunan tersebut demi kepentingan bersama. Berdasarkan penuturan Kapten Carl semalam, sebelum dibunuh, Paul ada rencana untuk bertemu putra dari sang pemilik Crossway bernama Todd. Apakah ini menandakan dia turut serta dalam pembunuhannya? Untuk mencari tahu jawabannya, malam itu Billy pun mendatangi orang yang dimaksud. You set him up, or you arranged that meeting. He was my friend. Ternyata Todd tak seperti ayahnya. Malahan dia sudah muak dengan semua korupsi ini, sampai-sampai ingin membongkarnya ke publik. Kebetulan sekali, Paul adalah sahabatnya sewaktu kuliah. Namun, siapa yang menyangka pengawal yang selama ini ayahnya sewa untuknya malah muncul dan menghabisi Paul sesaat sebelum ia menyerahkan bukti yang dibutuhkan. Sekarang, jika Billy memang punya nyali, maka ia boleh memiliki bukti yang dimaksud. Kathy yang berjaga di parkiran tiba-tiba membunyikan klakson, menandakan ada tamu tak diundang. Ternyata itu adalah pengawal yang selama ini ayah Todd sewa untuk mengawasi gerak-geriknya. Berkat peringatan dini tersebut, dalam sekejap, Billy berhasil menghabisinya. Ternyata kontrak yang tadi Todd berikan berisikan bukti bahwa 50% kepemilikan saham Rahway Group berada di tangan Hostler. Padahal perusahaan itu jugalah yang akan membeli lahan pemerintah untuk diubah jadi kawasan elit. Sang wali kota dipastikan tak berkutik jika melihat bukti tersebut. Makanya malam itu juga, Billy mendatangi kediamannya untuk mendapatkan pengakuan resmi. Married to Billy Taggart? Billy, what a nice surprise. Billy masuk ke sana bukan untuk menangkap sang wali kota, melainkan untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Pada intinya, Hostler diminta untuk mundur dari pemilu. Dengan begitu, semua kebijakannya akan batal, termasuk soal menjual lahan di wilayah Bolton. Jika tidak, aibnya akan disebar. Namun bukannya takut, sang wali kota malah memberikan serangan balasan. Yes, kalian tidak salah dengar. Sejak awal ada alasan mengapa Hustler memilih Billy untuk menginvestigasi istrinya. Dan alasan itu ada kaitannya dengan insiden 7 tahun lalu. Tanpa ia sadari, malam saat pembunuhan terjadi, terdapat beberapa anak remaja yang tak sengaja merekam semua kelakuannya. Sesuai dugaan, Billy memang membunuh targetnya karena ada motif dendam. Sebab korbannya adalah adik pacarnya sendiri. Jika rekaman itu sampai ke meja hakim, maka kasusnya akan kembali dibuka. Makanya Hustler menawarkan opsi damai. Billy pulang ke rumah dalam keadaan bingung. Tapi setelah membersihkan diri, tiba-tiba ia memutuskan untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Termasuk bertanggung jawab atas dosanya 7 tahun lalu. Semua bukti itu kemudian ia berikan ke Kapten Carl, termasuk rekaman percakapannya dengan Hostler semalam.
I'm not asking you to. Besok pemilu akan dilangsungkan. Tapi berdasarkan hasil polling sementara, elektabilitas Hostler jauh di atas saingannya. Makanya, malam itu ia berpesta pora. Tapi di tengah tawa, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Dan ternyata berasal dari Billy, yang memintanya untuk menengok ke jendela. Di sana sudah terdapat Kapten Carr bersama pasukan polisi yang siap menahannya. Right into you. Attorneys, you may have forgotten how you got your job. I have not. Don't wait up there. Have I ever? You thought Billy would roll over. Hustler benar-benar tak menyangka Billy akan mengorbankan diri demi menangkapnya. Dalam politik, hal ini jarang terjadi karena umumnya setiap politisi akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun disitulah letak kesalahannya. Dia mengira Billy hanyalah mantan polisi biasa yang akan diam ketika namanya terseret. Nah, begitu Hustler ditangkap, otomatis Jack naik sebagai wali kota selanjutnya. Sedangkan Billy sendiri harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya kemarin. Namun Kapten Carl tak ingin memperlakukannya seperti kriminal. Karena sekalipun salah, dia telah menunjukkan bahwa cukup satu orang jujur untuk menumbangkan seorang koruptor. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.